Salam saudaraku, dimanapun Anda berada. Semoga keselamatan dan damai sejahtera selalu ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya hendaklah pada saat ini tanggap dengan situasi dan kondisi yang ada di dunia ini. Ya, kita harus tanggap dengan keadaan yang ada di dunia ini, apapun yang saat ini sedang terjadi. Ya, apapun itu yang sedang terjadi, hendaklah kita selalu waspada, hati-hati, jangan mudah tergoda oleh keadaan dan situasi yang terjadi ya di dunia ini. Kita sebagai orang percaya harus ingat akan firman Tuhan ya yang telah disampaikan ketika Tuhan Yesus Kristus sedang duduk di atas Bukit Zaitun. Dan di situ para murid-murid datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Tuhan, apa tandanya kedatanganmu yang kedua kali dan tanda kesudahan dunia?" Di situ Tuhan Yesus Kristus telah memberikan pengertian kepada murid-muridnya sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak Ibu bisa dibaca di situ di dalam Alkitab, maka nanti Bapak Ibu akan lebih tahu kejelasan bagaimana Tuhan Yesus Kristus telah menjelaskannya itu kepada murid-muridnya saat itu. Tetapi yang perlu kita mengerti poin-poin penting ya, ketika para murid datang dan bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus Kristus memberikan jawaban. Ya, jawabannya yang pertama adalah mengatakan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya waspada. Ya, sebab akan datang Mesias palsu. Ya, mereka mengaku bahwa mereka adalah Mesias, padahal sesungguhnya itu bukan Mesias. Dan itu akan menyesatkan banyak orang di dalam dunia ini. Ya, itu akan terjadi penyesatan, maka hati-hatilah. Jaga imanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dan Tuhan Yesus Kristus juga menjelaskan bahwa akan terjadi peperangan. Ya, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi kelaparan, ya, dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, untuk itu sebagaimana situasi dan kondisi saat ini yang sedang terjadi, bahwa di dunia ini telah terjadi banyak konflik, terjadi peperangan antara Israel dengan Hamas, ya, dan itu terjadi persoalan-persoalan yang mereka merasa tidak aman, merasa kehilangan kedamaian, ketentraman, ya, bahkan mereka banyak yang menderita karena persoalan peperangan yang terjadi, konflik yang terjadi. Dan itu mudah-mudahan tidak terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia di mana kita berada. Oleh sebab itu mari kita waspada, hati-hati, jangan mudah disesatkan oleh siapapun, ya, tetapi kita tetap teguh, ya, untuk senantiasa mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan Sang Juru Selamat, Sang Penebus dosa, Sang Penolong, Sang Menghibur, Sang Penyembuh, dan Sang Pembuat mukjizat dan perkara-perkara besar dan ajaib di dunia ini. Dengan kuasanya Tuhan telah berkarya. Untuk itu serahkanlah diri kita kepada Tuhan.
dengan sepenuh hati. Mari kita tetap manunggal dengan Tuhan, nyawiji dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Jangan pisahkan diri kita dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Tuhan yang berkuasa baik di surga maupun di bumi sampai selama-lamanya. Sebab kita adalah orang-orang yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan, dan dipersiapkan untuk kita akan bersama-sama kembali menyatu dengan Tuhan di tempat yang sudah disediakan bagi kita, orang-orang percaya. Tetapi orang-orang percaya memiliki keteguhan iman, ya, memiliki kekuatan iman, kesetiaan kepada Tuhan sampai pada akhir hayat kita. Sekali lagi, waspadalah, jaga diri kita, jaga iman percaya kita, jangan mudah digoyahkan, apalagi kita disesatkan oleh para penyesat yang mungkin bisa datang dan bahkan sekarang sudah berkeliaran. Ya, sekali lagi, jaga hidup kita. Demikian, Tuhan Yesus Kristus memberkati.